Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Seven Dharma Larosa, mahasiswa program studi hukum di Universitas Cyber Muhammadiyah atau Cybermu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih di Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam konteks hukum internasional dan hukum diplomatik saat ini, yaitu perlindungan diplomat dari serangan cyber. Saya ulang sekali lagi, perlindungan diplomat dari serangan cyber. Diplomat adalah perwakilan negara yang diberikan kekebalan dan perlindungan khusus berdasarkan hukum internasional, terutama melalui Konvensi Wina 1961. Mereka berfungsi sebagai penghubung antar negara dan sebagai penjaga hubungan diplomatik antar negara. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, diplomat ini menghadapi tantangan baru dalam bentuk ancaman serangan cyber. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman cyber terhadap diplomat telah menjadi perhatian utama. Dulu diplomat berkomunikasi melalui surat resmi atau pertemuan tatap muka, tapi kini banyak interaksi diplomatik dilakukan secara digital. Karena memang sudah eranya digital. Hal ini membuat tantangan besar dalam hal kerentanannya terhadap serangan cyber. Negara-negara besar dan kelompok teroris seringkali mencoba meretas sistem diplomatik negara lain untuk mencuri data penting yang dapat merusak hubungan internasional. Serangan cyber terhadap diplomat bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari peretasan email dan pencurian data pribadi hingga penyusupan sistem komunikasi negara. Serangan ini bisa menyebabkan kebocoran informasi yang sangat sensitif dan merusak integritas data yang digunakan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Salah satu kasus besar yang menjadi contoh adalah peretasan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Tiongkok pada tahun 2014 yang menyebabkan pencurian data diplomatik. Hal ini menunjukkan bagaimana diplomasi dapat terancam oleh ancaman digital. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh diplomat dalam menghadapi serangan cyber, serta peluang-peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan terhadap mereka ini. Kita akan melihat bagaimana hukum internasional mengatur perlindungan diplomat dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem perlindungan tersebut di era digital ini. Topik ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana ancaman cyber semakin sering terjadi dan dapat mempengaruhi tidak hanya individu, tapi juga hubungan internasional antar negara. Perlindungan terhadap diplomat sangat penting, karena mereka tidak hanya bertugas untuk menjaga hubungan antar negara, tetapi juga untuk menjaga keamanan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan strategis negara. Jika diplomat kita diserang dan datanya dicuri atau disabotase,
itu bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi negara kita. Sekarang kita akan membahas dasar hukum perlindungan diplomat dalam menghadapi serangan cyber. Dalam hukum internasional, diplomat diatur oleh Konvensi Wina 1961 yang memberikan mereka kekebalan dari beberapa jenis serangan, termasuk yang bersifat fisik. Namun, konvensi ini tidak secara eksplisit membahas ancaman yang muncul di dunia maya, yang merupakan area yang semakin relevan di zaman sekarang, yaitu di zaman digital. Dalam teori hukum internasional, perlindungan terhadap data diplomat dan privasi mereka di dunia maya harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap informasi yang bersifat sensitif dan tak ternilai harganya. Misalnya, data yang dimiliki diplomat yang mencakup kebijakan luar negeri, negosiasi internasional, dan informasi pribadi yang digunakan untuk tujuan diplomatik harus dilindungi dengan sangat ketat. Banyak negara kini mengadopsi peraturan tentang perlindungan data pribadi, seperti GDPR di Uni Eropa, yang mengatur bagaimana data pribadi individu harus dilindungi. Data diplomat, termasuk data-data diplomat ini. Mari kita lihat beberapa kasus nyata yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terkait serangan cyber terhadap diplomat dan misi diplomatik. Pada tahun 2014, salah satu peretasan paling terkenal menargetkan kedutaan besar di Amerika Serikat. Kedutaan besar, maksudnya kedutaan besar Amerika Serikat di Tiongkok. Dalam peretasan tersebut, sejumlah data sensitif yang berkaitan dengan kegiatan diplomatik Amerika Serikat dicuri. Serangan ini merupakan contoh betapa mudahnya informasi sensitif bisa jatuh ke tangan yang salah jika sistem keamanan tidak diperkuat. Tidak hanya itu, pada tahun 2017, WannaCry, salah satu jenis ransomware, menyebar ke seluruh dunia, termasuk mempengaruhi sistem komputer yang digunakan oleh berbagai kedutaan besar. Dampak serangan ini sangat besar karena mempengaruhi banyak institusi pemerintah, termasuk layanan diplomatik yang dapat mengganggu komunikasi antar negara. Serangan terhadap sistem diplomatik ini memperlihatkan bagaimana ancaman cyber dapat mempengaruhi hubungan internasional. Tidak hanya merusak data, tetapi juga bisa menciptakan ketegangan diplomatik antar negara yang diserang dan negara yang dianggap bertanggung jawab dalam hal ini. Negara-negara yang menjadi korban serangan cyber ini berisiko mengalami kerugian diplomatik yang besar yang mempengaruhi kredibilitas mereka di mata dunia. Menurut pakar hukum dan keamanan cyber internasional, Profesor Michael N. Smith, serangan cyber terhadap diplomat sering terjadi karena lemahnya apa? Lemahnya standar keamanan sistem digital yang digunakan negara, serta kurangnya kesiapan sumber daya manusia, termasuk diplomat, dalam menghadapi ancaman dunia maya. Sistem diplomatik banyak bergantung pada teknologi komunikasi yang seringkali tidak terjamin keamanannya. Oleh karena itu,
penting bagi negara untuk memberikan pelatihan khusus bagi diplomat mengenai cara melindungi data pribadi dan cara mengidentifikasikan serangan-serangan cyber tersebut. Jika kita membandingkan dengan negara lain lah, contohnya seperti Amerika Serikat dan Inggris, mereka sekarang sudah memiliki sistem perlindungan cyber yang jauh lebih canggih dibandingkan negara-negara berkembang. Misalnya Amerika Serikat memiliki kebijakan perlindungan data yang ketat dengan pusat keamanan cyber khusus yang bekerja untuk melindungi data diplomat dan informasi sensitif lainnya. Negara-negara ini juga memiliki kerjasama internasional yang lebih kuat dalam menangani ancaman cyber global. Meskipun banyak negara telah menyadari pentingnya perlindungan terhadap diplomat dari ancaman cyber ini, tapi implementasi hukum internasional masih terbilang lemah. Nah, hal perlindungan data digital diplomat ini masih kelihatannya lemah. Salah satu kendala besar adalah kurangnya kerjasama internasional yang efektif dalam mengatasi ancaman cyber. Karena setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Penerapan hukum cyber dalam konteks diplomatik harus lebih ditekankan. Misalnya, beberapa negara dapat mengadopsi perjanjian internasional untuk membentuk mekanisme bersama yang dapat melindungi diplomat dari serangan cyber. Baik itu dengan meningkatkan standar keamanan teknologi, berbagai informasi terkait ancaman, ataupun melalui kerjasama keamanan cyber. Sebagai contoh, PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB 70/237 mengakui ancaman serangan cyber sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Namun, penerapannya masih sangat terbatas dalam konteks perlindungan diplomat. Sebagai kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun ada regulasi internasional yang mendasari perlindungan diplomat, masih banyak celah yang harus diperbaiki untuk melindungi mereka dari ancaman cyber. Serangan cyber terhadap diplomat tidak hanya merusak data pribadi mereka, tidak. Tetapi juga dapat merusak hubungan diplomatik antar negara yang akan memiliki dampak jangka panjang bagi perdamaian dunia. Perlindungan data diplomat harus menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan nasional negara-negara di seluruh dunia. Ini wajib, ini mutlak boleh saya katakan. Perlindungan data diplomat ini harus menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan nasional negara-negara di seluruh dunia. Harusnya seperti itu. Untuk itu, penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama lebih erat dalam menghadapi ancaman ini. Baik melalui kebijakan bersama, perjanjian internasional, dan pembaharuan regulasi yang ada. Selain itu, negara-negara harus memperbaharui dan memperkuat kebijakan. Selain itu, negara-negara harus memperbarui dan memperkuat kebijakan perlindungan data diplomatik serta meningkatkan pelatihan terhadap diplomat terkait ancaman cyber. Nah, hal inilah yang harus kita kaji untuk lebih aware lagi
mengenai keamanan cyber ini. Demikian presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua yang sudah menonton. Semoga ini dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya perlindungan terhadap diplomat dalam era digital ini. Terima kasih. Selamat pagi. Salam.